Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari Sabtu 8 Agustus 2020 adalah peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, Imam. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Kastil, Spanyol. Orang tuanya Don Felix de Guzman dan Beata Joana dari Asa. Masa kecil dan mudanya ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tidak lama kemudian ditahbiskan menjadi imam. Karya apostoliknya dimulai sejak tahun 1203 ketika aliran bid'ah Albigensianisme melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Mereka mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat dan mereka mengingkari Tritunggal Maha Kudus. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat ini, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Tahun 1214, Dominikus bersama dengan rekan-rekannya merencanakan mendirikan sebuah tarekat religius Ordo Dominikan yang dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan hal penting seperti pendidikan iman Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo, dan penghayatan kaul kemiskinan. Ia diangkat sebagai pemimpin ordo pertama, juga diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lombardia tatkala umat diresahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Santo Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 8 Agustus tahun 1221 dan dinyatakan kudus tahun 1234 oleh Paus Gregorius IX. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang arif bijaksana, Santo Dominikus dengan warta kebenarannya telah menyelamatkan umatmu pada masa yang lalu. Semoga kini ia tetap menolong gerejamu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 4. Di manakah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia?
Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang mandul. Dalam narasi versi Matius ini terdapat dua peristiwa penting
yakni perjumpaan seseorang tanpa nama dengan Yesus dan perjumpaan para murid dengan Yesus. Dalam peristiwa pertama, ada laporan masuk kepada Yesus. Isi laporannya bahwa ada orang yang sakit ayan dan murid-murid Yesus tidak mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Saudara terkasih, apa reaksi Yesus terhadap laporan tersebut? Yesus sepertinya kecewa dengan iman orang yang melaporkan kejadian tersebut. Katanya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Yesus kecewa karena orang ini datang hanya demi kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan makna kehadiran Yesus yang sudah lama hadir. Yesus menyampaikan pesan bahwa kemampuan iman untuk melihat kuasa-kuasa Allah dalam diri Yesus jauh lebih utama ketimbang kepentingan sesaat untuk lepas dari penderitaan dan penyakit. Kesembuhan hanyalah tanda dari kehadiran kuat kuasa Allah dalam hidup manusia. Untuk membuktikan kuat kuasa Allah, maka Yesus menyembuhkan penyakit ayan yang diderita anak itu. Artinya, anak itu sembuh bukan karena iman sang ayah atau iman anak yang sakit, tapi karena kekuatan cinta Allah di dalam diri Yesus. Yesus mengubah cara pandang kita yang sesat bahwa bukan iman yang dapat menyembuhkan, melainkan kasih Allah semata. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam peristiwa yang kedua, para murid berjumpa dengan Yesus segera setelah peristiwa penyembuhan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Apa reaksi Yesus? Jawaban Yesus jelas dan tegas, yaitu karena kamu kurang percaya. Yesus mengingatkan para murid bahwa bukan mereka yang mampu menyembuhkan penyakit dan mengusir setan, melainkan kuat kuasa Allah. Para murid masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mengapa kami tidak mampu? Yesus mau merubah cara pandang yang keliru di kalangan para murid bahwa mereka adalah penyembuh dan pengusir setan. Yang mampu menyembuhkan dan mengusir setan hanyalah kuat kuasa Allah. Mengandalkan kemampuan diri sendiri, menurut Yesus, adalah sesat dan mustahil. Yesus mengingatkan kita, andaikan iman kita sebesar biji sesawi saja, maka banyak masalah akan dapat teratasi. Hanya Allah yang mampu memindahkan gunung masalah kita dan bukan diri kita sendiri. Iman kita mandul ketika kita percaya bahwa kitalah yang dapat melenyapkan pelbagai penyakit dan mengusir setan-setan. Semoga demikian. Amin.